Salam sehat penuh rahmat Tuhan sertamu. Kita biasa tahu jus tomat, jus alpukat. Tapi ada satu jus yang lain, yaitu jus Jeking. Nah, oleh karena itu hari ini renungan berjudul Jus Jeking yang didasarkan dari surat 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dan 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis jalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Saudaraku, tentu kita telah mengenal jus dari buah atau sayuran sebagai minuman yang sehat bagi tubuh kita. Pertanyaannya adalah, jenis jus seperti apakah jus Jeking ini? Ya, jus Jeking ini bukanlah nama menu makanan, melainkan sebutan untuk salah satu modus peretasan atau hacking dengan tujuan mencuri data yang disimpan dalam telepon seluler atau ponsel. Kita tahu bahwa kemajuan informasi saat ini telah memungkinkan terjadinya transaksi keuangan melalui ponsel dalam bentuk aplikasi mobile banking. Selain itu, ponsel juga menjadi tempat di mana orang menyimpan data-data pribadinya. Kembali kepada jus Jeking. Secara umum, jus Jeking adalah metode peretasan yang dilakukan dengan memanfaatkan port USB atau lubang konektor ponsel dan kabel USB saat mengisi daya di fasilitas pengecasan gratis yang tersedia di bandara, stasiun kereta, hotel, kendaraan umum, dan lain sebagainya. Jadi, pada saat ponsel di-charge di fasilitas pengecasan gratis itu, maka ponsel dapat terinfeksi kode atau perangkat lunak berbahaya alias malware. Nah, melalui malware yang telah dikirim via koneksi USB itu, seorang peretas atau hacker dapat mengendalikan ponsel pengguna dan mencuri data pribadi yang ada di dalamnya, termasuk data perbankan. Agar dapat terhindar dari aksi jus Jeking ini, maka saat men-charge ponsel, gunakan stop kontak dengan memakai adaptor charge. Ya, pakai selalu kabel USB atau kabel data milik pribadi dan tidak meminjam milik orang lain, apalagi orang yang tidak kita kenal. Nah, karena kabel USB bisa dipakai juga untuk mentransfer data, maka usahakan untuk memakai jenis kabel USB yang khusus untuk mengisi daya saja, agar dapat mencegah transfer data saat men-charge ponsel. Bila sangat terpaksa harus men-charge di fasilitas umum, maka perhatikan notifikasi atau peringatan yang muncul di layar ponsel. Apabila muncul notifikasi pilihan untuk tindakan charge only atau hanya mengisi daya saja, atau share data atau mentransfer data, maka selalu pilih tindakan charge only ya, demi mencegah transfer data yang tidak diinginkan. Fasilitas kemudahan yang disediakan seringkali menjadi titik lemah, sehingga kita menjadi kurang waspada dan tidak menyadari bahaya pencurian data yang mengancam. Saudaraku, fenomena jus Jeking ini mengingatkan kita pada salah satu nasihat Rasul Petrus kepada jemaat, yaitu, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Petrus pernah mempunyai pengalaman pahit terkait dengan berjaga-jaga ini. Dengan sombong ia pernah berujar bahwa ia siap dipenjara dan mati demi Tuhan Yesus. Saat itu Tuhan Yesus mengingatkan bahwa iblis telah menampi Petrus seperti gandum.
Namun, Tuhan Yesus telah mendoakan supaya iman Petrus tidak gugur. Dan bila sudah bertobat, maka Petrus mesti mengingatkan para saudara yang lain. Itu bisa kita baca dalam Lukas 22 ayat 21 dan ayat 22. Saudaraku, tantangan iman masa kini bukanlah penganiayaan secara fisik, melainkan tawaran kemudahan dan kenyamanan dengan menghalalkan segala cara. Oleh karena itu, mari kita senantiasa sadar dan berjaga-jaga agar dapat melawan godaan iblis. Kita mesti melawannya dengan iman yang teguh di dalam Kristus, yaitu dengan berpegang pada prinsip-prinsip kebenaran firman-Nya. Ya, kiranya fenomena juice checking kali ini semakin membuat diri kita sadar dan berjaga-jaga terhadap tipu muslihat iblis. Selamat berjuang, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Salam guru dan keluarga. Saudaraku, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami rindu untuk tetap memiliki iman yang teguh di dalam Engkau. Oleh karena itu, kami memohon pertolongan Roh Kudus agar kami tetap dapat belajar tentang prinsip-prinsip kebenaran kehendak-Mu di dalam hidup kami setiap saat. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.